Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Amin, puji Tuhan. Ya, kita bertemu kembali dalam IHMPT tanggal 21 Maret 2021. Walaupun masih ibadah di rumah, tapi tetap semangat ya. Kita menyanyi lagu Mas PT GPIB bersama-sama dengan berdiri ya. Kita nyanyi dengan semangat. Yuk, Mas PT GPIB. Semuanya saat teduh dulu sejenak, mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah. Saat teduh, kita mulai. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang kita semua berdiri. Kita menyanyi dari KMM nomor 3, bait pertama dan kedua, Semua yang Tercipta. Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman secara daring, walaupun kami di rumah masing-masing. Namun kami yakin percaya Tuhan bersama kami, beserta dengan kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati, dan kami mohon Tuhan hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 25
ayat 14 sampai 21. Mazmur pasal 25 ayat 14 sampai 21. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Deliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Persiapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Maria. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yakni Injil Matius. Matius pasal 20 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-16. Kakak ulangin. Injil Matius pasal 20 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan ini akan dibacakan oleh adik Marsanda dan adik Esther. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk begitu banyak berkat yang sudah boleh kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun lewat ibadah online kami sudah boleh bertemu dengan adik-adik teruna kami. Di kesempatan ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tetapi sebelum itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau mau datang. Tutup bungkus kami dengan kuasa dan darah-Mu. Biarlah apa yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1-16 yang menyatakan, Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga.
Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini berbicara mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, adik-adik tahu apa itu perumpamaan? Iya, adik-adik, perumpamaan itu sama seperti ibarat, sama seperti umpama, sama seperti contoh. Nah, di kesempatan firman ini, Tuhan Yesus mengibaratkan atau mencontohkan dirinya seperti seorang pemilik kebun anggur. Nah, yang mana adik-adik, pagi-pagi sekali seorang pemilik kebun anggur ini dia ingin mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika pagi-pagi itu dia keluar, dia menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Nah, di situ ada orang yang ingin bekerja di kebun anggurnya. Dan dia membuat suatu kesepakatan dengan orang tersebut bahwa dia akan membayar orang itu kalau dia mau bekerja di kebun anggurnya sehari 1 dinar. Orang itu pun menyetujui dan mau bekerja di kebun anggurnya, dan dia bekerja dari pagi-pagi sekali. Setelah itu pemilik kebun anggur ini dia berjalan lagi kira-kira pukul 9 pagi. Dia berjalan ke pasar, dia ketemu juga dengan orang-orang yang tidak ada pekerjaan, dan dia menawarkan orang-orang itu untuk bekerja di kebun anggurnya. Orang-orang itu pun mau bekerja di kebun anggurnya, adik-adik. Setelah itu, ketika pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, pemilik kebun anggur ini dia berjalan lagi. Tujuannya apa? Dia mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Di sana dia bertemu dengan pengangguran yang ada di sana, dan dia menawarkan untuk bekerja di kebun anggurnya. Orang-orang itu juga menyetujui. Dia bilang dia akan membayar sehari mereka kalau mau bekerja di kebun anggurnya. Setelah itu adik-adik, ketika jam 5 sore, dia berjalan lagi dan dia ketemu dengan ada pengangguran di sana, dan dia menawarkan hal yang sama. Dia menawarkan untuk orang itu, pengangguran itu, bekerja di kebun anggurnya. Dan orang itu menyetujui. Dan mau bekerja di kebun anggur pemilik kebun anggur ini. Nah, adik-adik, ketika udah sore, udah hampir malam, pemilik kebun anggur ini dia memanggil mandurnya. Ketika dia memanggil mandurnya itu, dia minta tolong kepada mandurnya untuk memanggil orang-orang yang sudah bekerja dari pagi, dari jam 9, dari jam 12 sampai jam 3, dan terakhir dari jam 5 tadi. Dan dia mau memberikan upah, karena emang
Dia sepakat bahwa 1 hari bekerja dia akan memberikan upah. Nah, di situ adik-adik, ketika orang jam 5 sore tadi datang, bekerja yang jam 5 sore itu, dia datang, dia menerima upah 1 dinar. Dia bersyukur adik-adik, karena walaupun dia bekerja udah sore, tapi dia diberikan upah 1 dinar. Dia bersyukur, dia berterima kasih kepada pemilik kebun anggur ini. Sebaliknya adik-adik, ketika Mandor tadi memanggil pekerja yang tadi bekerja pagi-pagi dan memberikan 1 dinar sebagai upah dari dia bekerja sehari itu, pekerja itu jadi bersungut-sungut. Dia malah bilang bahwa ini tidak adil. Masa dia sudah bekerja dari pagi, sudah kena terik matahari, tapi dia dibayar 1 dinar sama dengan pekerja yang bekerja hanya 1 jam, yang tadi jam 5 tadi. Nah, dia iri, dia nggak mau. Nah, di sini ketika si pemilik kebun anggur itu mendengar omongan dari pekerja jam 5 tadi, di situ di ayatnya yang ke-13, di situ dibilang, ayat 13b adik-adik, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Nah, adik-adik, di sini pemilik kebun anggur itu merasa bukan dia tidak adil kepada pekerja yang tadi datang pagi-pagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia udah memberikan kesepakatan dengan pekerja pagi-pagi tadi bahwa sehari dia akan memberikan upah 1 dinar. Dan itu dia lakukan. Nah, di sini pekerja jam yang pagi-pagi tadi, dia tidak menerima hal itu. Dia kecewa, dia bersungut-sungut. Tapi pemilik kebun anggur itu tadi, dia merasa sudah melakukan apa yang sesuai dengan kesepakatan mereka. Adik-adik, di sini kita belajar satu hal. Hal tersebut adalah hubungan atau relationship, yang mana pekerja kebun anggur sangat membutuhkan upah dari dia bekerja, sedangkan pemilik kebun anggur sangat membutuhkan pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Adik-adik, di sini juga kita belajar bahwa cara atau standar kita menilai seseorang berbeda dengan standar atau cara Tuhan menilai kita. Kita bisa lihat ya adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi, ketika pekerja yang pagi-pagi tadi bekerja, dia diberikan upah 1 dinar, dia tidak terima. Kenapa? Karena dia kerja lebih banyak. Kalau ukuran manusia, kerja banyak, maka upahnya pun lebih banyak daripada orang yang bekerja sedikit. Akan mendapatkan upah yang sedikit juga. Adik-adik, kita belajar kembali, setiap kita diberikan karunia atau talenta yang berbeda-beda. Kakak mau kasih contoh ya adik-adik. Contohnya, adik-adik sebagai seorang pelajar, ketika dikasih tugas sama guru, ada teman adik-adik yang bisa hanya 30 menit satu tugas selesai. Dan ada juga di antara adik-adik yang bisa mengerjakan satu tugas dalam 1 sampai 2 atau 3 jam. Nah, ketika teman adik-adik yang mengerjakan tugas hanya 30 menit tadi, dia mengerjakan tugas, selesai mengerjakan tugas dia dapat nilai A.
Sedangkan adik-adik yang mengerjakan tugas dari 1 sampai 3 jam itu mendapatkan nilai B. Kakak mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik marah? Ya tidak. Kenapa tidak? Karena adik-adik tahu bahwa itu sudah karunia atau talenta yang adik-adik punya atau teman-teman adik-adik punya. Jadi adik-adik tidak perlu bersungut-sungut, malah bersyukur bahwa oh iya, saya walaupun sudah mengerjakan tugas 1 sampai 3 jam, saya mendapatkan nilai B. Karena apa? Karena kita semua dikasih karunia atau talenta dari Tuhan yang berbeda-beda. Dan itu harus kita syukuri. Nah, seperti pekerja kebun anggur tadi yang jam 5 dia bersyukur. Nah, sama halnya dengan jam 5 tadi dia bersyukur. Ketika pekerja yang pagi-pagi tadi mendapat upah 1 dinar, dia pun harus bersyukur. Bersyukur bahwa dia bisa mendapatkan upah yang 1 hari dia bekerja. Adik-adik, hal berikutnya yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini yaitu karakter atau emosi. Setiap kita memiliki karakter atau emosi yang berbeda-beda. Itu bisa kita lihat dari firman Tuhan ketika pekerja yang bekerja di jam 5 sore, dia mendapatkan upah dari pemilik kebun anggur, dia bersyukur. Dia berterima kasih kepada pemilik kebun anggur. Sedangkan ketika pekerja yang bekerja pagi-pagi, dia menerima upah dari dia bekerja, dia bersungut-sungut, dia marah kepada pekerja yang bekerja di jam 5 sore. Hal ini membuktikan bahwa kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Kakak kasih contoh, di dalam keluarga kita pun kita memiliki karakter yang berbeda-beda juga. Ayah dan ibu punya karakter yang berbeda-beda. Adik-adik dengan saudara-saudara adik-adik pun, antara kakak atau adik pun memiliki karakter yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya karakter yang berbeda-beda itu bisa membuat hubungan di dalam keluarga kita menjadi lebih baik. Kakak punya beberapa jawaban, yaitu yang pertama adalah kita harus saling menghormati. Yang kedua, kita harus saling menyayangi. Dan yang ketiga adalah kita harus saling menghargai. Walaupun dalam kenyataannya ketika ayah atau ibu memberikan perhatian lebih kepada saudara kita, kita akan marah, kita akan iri hati, kita akan cemburu kepada saudara kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita diberikan perhatian lebih sama ayah atau ibu kita, maka saudara kita akan cemburu, iri hati, bahkan marah kepada kita. Nah, mulai dari sekarang adik-adik, biar memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan keluarga, maka mari belajarlah untuk saling menghargai, menyayangi, dan saling menghormati di dalam hubungan dengan keluarga kita. Adik-adik, hal terakhir yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita di hari ini adalah mengucap syukur. Kuncinya adalah mengucap syukur adik-adik. Kita bisa lihat lewat firman Tuhan kita di hari ini adalah kalau saja pekerja yang bekerja pada pagi-pagi tadi, dia mengucap syukur dengan apa yang sudah dia terima dari pemilik kebun anggur tersebut,
atau dia bersyukur dengan upah yang sudah diberikan oleh pemilik anggur tadi, maka dia tidak perlu marah, dia tidak perlu iri hati kepada pekerja yang bekerja di jam 5 sore. Adik-adik, mari sama-sama kita belajar untuk mensyukuri apa saja yang sudah kita dapatkan, baik itu suka maupun duka. Apalagi di masa pandemi seperti ini, mari sama-sama kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah kita alami. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan, kakak bisa menyimpulkan beberapa hal melalui firman Tuhan kita di hari ini. Hal yang pertama yang bisa kakak sampaikan yaitu cara atau kriteria kita menilai seseorang berbeda dengan cara atau kriteria Tuhan menilai kita. Hal kedua yang kita pelajari yaitu jalinlah hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dimanapun kita berada, dengan cara saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berbeda karakter atau emosi. Dan hal yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah mengucap syukur untuk semua hal yang sudah kita dapatkan, baik suka maupun duka. Adik-adik, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari sama-sama kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita angkat pujian bersama dari lagu Gita Bakti nomor 52 pada ayatnya yang pertama. Hai dengarlah anakku. Adik-adik, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Dan akhir dari doa ini kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih, anugerah dan penyertaan-Mu yang sampai saat ini masih kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah virtual IHMPT di hari ini. Bapa yang baik, lewat kesempatan ibadah ini kami mau berdoa, lebih khusus menyerahkan kehidupan adik-adik klien kami dimanapun mereka berada yang Kau memberkati. Berkati mereka dalam studi mereka di sekolah. Biarlah mereka mampu menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati-Mu, bahkan hati orang tua mereka, lewat tugas-tugas sekolah yang dapat mereka kumpulkan tepat pada waktunya. Berkati mereka juga, sehingga mereka bisa menghargai, menghormati dan menyayangi dalam hubungan dengan keluarga, bahkan sesama dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kehidupan orang tua dari adik-adik klien kami berdoa biarlah Engkau memberkati
apa yang menjadi usaha dan kerja mereka. Biarlah mendatangkan berkat bagi keluarga. Bapa di sorga, kami pun berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai kakak layan ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa mengarahkan adik-adik layan kami untuk lebih setia dan taat kepada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan gereja kami, GPIB Pengharapan Cibinong, ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua program yang sudah dibuat dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk program pemerintah kami, yaitu program vaksinasi kepada masyarakat, biarlah dapat terlaksana dengan baik dan merata, sehingga pandemi COVID-19 dapat segera teratasi di negeri tercinta kami, bahkan di dunia. Bapa yang baik, firman Tuhan yang sudah kami dengar, ajarlah kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ini doa kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang sudah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini dan telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Dengarkan nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu dari KMM 161 ayat 1 sampai 2. KMM 161 ayat 1 dan 2, bukan karena upahmu.
kita akan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada hari ini, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 225. Karena cuma satu ayat, kita nyanyikan refrennya 2 kali. Dari semula telah Kau tetapkan. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami akan menjalani kehidupan dan aktivitas kami di minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami Tuhan. Tapi sebelum menapaki kehidupan kami mohon berkat-Mu. Kiranya nikmat Maha Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan yang dari Roh Kudus, tetap tinggal menyertai kami semua, mulai dari hari ini, besok, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian IHMPT kita pada hari ini. Kita terus semangat ya. Dan tak lupa Kak Yola ingatkan protokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan dengan air dan memakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan jangan keluar rumah ya kalau tidak perlu. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.